Tritunggal itu ilmu berat, nggak berat. 1 menit pun saya bisa paham. Ya, yang penting kalian itu lepaskan dulu mindsetnya bahwa Yesus adalah Bapa, maka kalian akan masuk. Bisa dong, langsung dijelasin Kak. Apa tuh? Mau jelasin apa? Tritunggal. Oh, satu Allah. Satu Iya, Allah hidup yang punya firman dan roh. Selesai. Nggak nyampe iya, 1 menit. iya, iya, iya. Iya toh? Nah, Iya. tuh. Jadi apa Kak Tritunggal itu? 3 dalam 1 itu Kak. 3 realita dalam satu hakikat Allah. Berarti satu hakikat Allah. Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. Ini Rasul Paulus ngajarinnya satu Allah ya Bambang, ya Rojak. On cam lah. Ini dari tadi kagak pada ngeliat muka gua kali ya? 1 Korintus. 8 ayat 6. Siapa Allah itu? Jadi Tritunggal itu bicara satu Allah, yaitu Bapa. Hmm. Pedofil ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya Stop, stop, berasal. stop, 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 Oke. stop, stop. Jadi Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus ini ngajarkan satu Allah. Jadi jangan lagi dikafir-kafiri. Berarti Rasul Paulus ini mengajarkan tauhid. Kak Nopi disuruh on cam, soalnya Kak Nopi ini cantik. Nah, jadi kalau Rasul Paulus ngajarin satu Allah berarti orang Karesteng tauhid, bukan triteisme, tapi monoteisme. Betul nggak? Satu Allah kan? Namun bagi kita hanya ada Satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Nah, berarti ini nih, ini sering terjadi di gereja-gereja dan saya sendiri ya, yang sebelum sebelum saya tahu nih Kak penjelasan yang seperti ini. Kalau doa itu kayak gini. Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, itu no ya. bukan. Nih, Rasul Paulus ngajarkan Esa ya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita. Coba baca Kak. Nih surat 1 Timotius 2 ayat 5. Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Terjemahannya nggak asik. Coba, masa gitu sih? Karena Esa Allah kita, Esa pula TB2 ya? Iya nih, iya, iya. Nah, Nggak, karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita yaitu manusia Yesus Kristus. yaitu Yesus Kristus ya. Berarti semua rasul mengajarkan Allah itu Esa. Jadi Allah Tritunggal itu Allah yang Esa, Allah yang satu. Siapa dia? Bapa yang punya firman dan punya roh. Tadi dikatakan satu Allah kan? Yap. Oke. Yesus ini, coba bukakan Kak Yohanes 10 ayat 30. Jadi Yesus ngajarkan Allah itu satu. Rasul-rasul ngajarkan Allah itu satu. Jadi Tritunggal itu satu. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Berarti tidak ada 3 Allah toh. Adanya satu Allah yaitu Bapa. Tapi kenapa Yesus itu berbeda dengan Bapa namun satu? Karena Yesus itu ada di dalam Bapa. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Coba baca Yohanes 8 ayat 42 mungkin. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Oke. Kalau dia keluar dari Bapa, sebelumnya dia ada di Di Bapa. dalam Bapa.
Iya toh? Hmm, Makanya Yesus bilang apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. yes. Kalau Yesus ada di dalam Bapa, ada dua pada satu. Oke, saya kasih contoh. Ya, pikiran saya ada di dalam badan saya. Gimana? Pikiran saya ada di dalam badan saya. Saya ada satu atau dua? Pikiran saya ada di dalam badan saya. Iya. Maka Roh satu, saya ada di dalam saya. satu, Disebut berapa? satulah. Satu. Apakah kita menuhankan dua Allah, tiga Allah, empat Allah? No. Ya itu. Jadi orang Karesteng itu menuhankan satu Allah yang disebut Allah Tritunggal, yaitu Bapa yang punya firman dan punya roh. Coba baca Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ulang lagi. Jikalau Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. roh itu juga keluar dari Bapa. Bapa. Roh saya ada di dalam badan saya. Saya ada dua pada satu. Satu. Pikiran, roh, badan satu. Hmm. Tapi pikiran saya beda sama badan saya. Roh saya yang adalah nafas saya itu beda dengan pikiran saya. Hmm. Beda dengan badan saya. Roh itu nafas ya. Ayub 33 ayat 4. Buka Kak. Apa? Ayub 33 ayat 4. Nafas itu adalah roh. Ada yang nawar nih, 5 juta mau. Kamu bayar 1 miliar, kamu nggak akan bisa bangkitin orang. 5 juta itu nggak ada harganya. Oke. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya. Berarti roh adalah nafas. Hmm. Makanya kenapa saya katakan roh Allah itu beda dengan firman. Tapi sama-sama satu di dalam Sang Bapa. 1 Korintus 2 ayat 11. Dicatat ya. Kalian itu wajib catat omongan saya. Ini ada dalil semua. Nggak ada yang nggak ada dalil. Dulu Biar kalian tahu, Allah itu punya roh, itulah nafasnya. Siapa gerangan? siapa Tahu gerangan? apa gerangan? Ini baca ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oke, jadi Allah kita yang adalah Bapa punya roh. Jadi kita yang manusia ini punya roh. Ini dalil, Roja. Belum dibilang nggak pakai dalil. Ini dalil. Jadi manusia itu punya roh, punya pikiran. Kalau Allah itu punya firman, punya roh. Itu Tritunggal. Kau aja Tritunggal. Coba tadi kan saya bilang kan saya satu. Tapi nafas yang keluar dari hidung saya, roh saya ini beda dengan badan saya. Ya. Ya kan? Beda. Pikiran saya yang keluar menjadi suara, ini juga beda. Ya. Tapi satu di dalam saya. Saya unit dari Tritunggal. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Yes. Memang Jadi sebenarnya udah ini sih. Kak. Jadi Tritunggal itu apa, Kak? Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Mulan itu apa, Kak? Manusia itu apa, Kak? Badan yang memiliki nafas dan pikiran. Coba kau tengok anjing. Ini pikiran gak anjing?
Coba Kak Novi. Hmm, Anjing punya pikiran nggak? nggak punya lah. Makanya dia nggak pernah bilang, guk, 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 aku anjing. Dia nggak pernah memperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena dia nggak punya pikiran. Saya punya pikiran, makanya saya bisa memperkenalkan. Saya Mulan. Jadi kalau ada Allah yang tidak pernah memperkenalkan dirinya sama Nabi semata wayangnya, astagfirullah. Dicurigai. Ya, karena gini Kak. Misal ya, saya nenteng nih anjing. Hmm. Tok tok tok, mikum Kak Novi. Perkenalkan ini anjing. Karena dia nggak pernah bilang dia anjing. Hmm. Batu juga gitu. Permisi Kak Novi, perkenalkan ini adalah batu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nggak bisa, harus ada yang nenteng-nenteng. Ini namanya Allah mati. Kenapa anjing itu nggak bisa memperkenalkan dirinya langsung kepada kita? Harus ada manusia Mulan yang memperkenalkannya, karena manusia itu tidak diciptakan menurut gambar Allah. Yang diciptakan segambar dengan Allah itu cuman kita. Tadi udah dibahas kan Kejadian 1 ayat 26. Ya, udah. Itu. Jadi anjing itu jangan ditangisin. Dia nggak berbuat dosa. Orang dia nggak ada pikirannya, kapan hari anjing buat dosa? Ya, gitu. Coba sekarang saya tanya Kak, pohon beringin. Pohon beringin itu punya roh nggak? Enggak lah, Nah, punya pikiran nggak? enggak juga dong. Nah, jadi kalau ada pohon beringin yang berdoa kepada Tuhan, saya bingung itu apa. Nah, kenapa pohon beringin itu tidak bisa demikian seperti kita manusia? Karena tidak diciptakan segambar dengan kita. Oke, yang di bawah biasa aja dong, gue ngeri. Aduh, aduh. Iya. Jadi kalau ada Allah yang dia nggak pernah datang langsung, Mikum, saya Allah deh. Kau tanya aja, ya tadi contoh-contohnya, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak Tritunggal, karena kan Allah berfirman. Mm-mm. Ya, kalau dia tidak Tritunggal, ya itu bukan Allah yang hidup. Makanya tadi anjing tadi tuh enggak Tritunggal. Kenapa? Karena anjing itu nggak punya pikiran. Astaga Tuhan, jangan diperingatin dong. Kalian tap-tap ya. Ya, paham kan tadi? Misi ini adalah anjing. Nah, kan? Nah itu karena apa? Karena dia nggak bisa. Karena dia nggak punya firman. Terus dia nggak bergerak. Ya, kalau Allah kita kan roh. Semua yang mengurapi para nabi dan para rasul itu kan Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada roh Allah, manusia ini tidak bisa mengidentifikasi apakah itu Allah atau tidak. Iya. Tuh, Kak Nopi katanya Kak Nopi ini adalah Uniriva yang nyamar. Gimana sih? Oke, jadi itu ya. Jadi paham ya, kalau tidak Tritunggal, maka Allah itu adalah Allah yang seperti batu, maaf ya. Allah yang seperti pohon, maaf. Allah yang seperti anjing. Paham? Mengatakan dirinya sendiri. Yohanes 1 ayat 18. Baca Kak. Jadi kalau nggak Tritunggal ya kalian hina-hina Tritunggal. Kalau nggak Tritunggal dia nggak bisa bicara. Kalau tidak ada rohnya nggak hidup kau Bambang. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti firman itu menyatakan siapa diri Allah yang nggak Lihatan. Jadi kalau Allah itu nggak Tritunggal, dia nggak bisa memberikan hidup. Tadi Ayub 33 ayat 4. Siapa yang ngasih nafas? Bukan si Rojak. Roh. Rojak nggak bisa ngasih nafas. Paling nafas buatan. Hosanya yang bau itu. Tadi Baca. kan? Ayub 33 ayat 4. Mana sih tadi tuh? Roh Allah yang telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku. Roh Allah telah membuat aku.
Nafas yang maha kuasa membuat aku Hidup. hidup. Baca Ya. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Nih, ada roh Allah ya, ada roh Allah ya. Sama dengan 1 Korintus 2 ayat 11 tadi, ada roh Allah kan? Oke. Aduh, mau gini. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala Dalam tentaranya. tentaranya. Itu Tritunggal banget, Mukidi. Ya kan? Dengan firman-Nya langit dijadikan, dengan nafasnya segala tentaranya. Tentaranya itu adalah para malaikat. Jadi ada roh, ada firman. Dengan firman dan dengan roh Bapa menciptakan langit dan bumi. Bapa, roh, firman ini namanya ini nih, baca. Apa ini? Tritunggal. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Jadi kalau Allah yang satu sama kayak ini sumpit saya, ini jangan kepedean, kelihatan gak nih Mukidi? Nih. Jadi kalau Allahnya cuma satu biji kayak gini, siapa lo? Kagak bicara, mati. Sekarang saya tanya ke Nopi, ini bisa bergerak nggak kalau saya nggak gerak? Nggak bisa. Karena nggak punya roh. Waduh, mati. Jadi kalau tidak Tritunggal, nih kalian baca nih, itu satu yang mati. Jangan kepedean. Alah kami satu, ini juga satu. Mau apa? Mau lu Tuhanin? Silakan dituhankan, silakan disembah. Kenapa kok menyembah Tuhan? Karena Tuhan saya satu, ini satu. Apa yang hebat dengan satu yang tidak bisa berbicara ini? Tolong ya, apa namanya ini? Kopinya ya menghalangin tricep saya dan bicep saya, sorry. Jadi jangan menuhankan Allah yang karena dia cuma satu. Maaf, semuanya juga pada satu. Tapi jangan dituhanin dong yang kayak gue. Karena ini kagak bisa ngomong, kagak bisa gerak. Karena kagak ada rohnya, makanya dia kagak gerak. Coba. Gue bisa gerak, gue bisa ngomong, menggerakkan bibir gue yang seksi yang 2 biji ini. Asik. Karena ada nafas. Lu coba cek ke kamar mayat. Lu cek, kagak ada nafasnya. Suruh gerak, suruh ngobrol. Kagak bisa, Mukidi. Suruh mayat. Mayat itu juga satu. Tapi dia sudah kagak bisa ngomong, kagak bisa gerak. Kenapa? Nafasnya kagak ada. Pikirannya udah kagak ada, udah melayang. Dibawa entah kemana, entah di Firdaus sampai di Tartarus. Begitu simpelnya Tritunggal, kenapa lu sampai gitu, Riva? Penis dengan satu lato-lato, lu botol. Kagak mengerti kau Tritunggal sesimpel ini. Ya ini simpel sih, penjelasan simpel banget dan mudah dimengerti daripada yang dicetak. Simpel tapi pasten kan? Yes. Lu gak usah banyak bicit. Udah. Satu Allah yang punya firman dan punya roh. Paham lu Rojak? Dari dulu udah tahun ketiga nih gue ngejelasin Tritunggal, kagak paham juga. Keluar lu dari kelas gue. Gitu dong. Karena aku nggak Kelas baru gue nanya. kagak ngerti Tritunggal, gue hajar. Gimana Kak? Enggak, jangan gitu dong, kan aku nanya Tritunggal tadi. Masa aku dikeluarin dari Komal? Iya, enggak nih. Kalau guru udah jelasin tuh dicatat ya Mukidi. Ayat di perjanjian lama tentang Tritunggal itu ada. Ayat 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Di perjanjian baru itu juga ada. Ya. Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 26. Oke, udah dicatat kok ini. Yohanes berapa tadi Kak? Yohanes
Yohanes 8 ayat 42. Udah. Aku datang Terus dari yang Bapa. Kan Yesus itu adalah firman. Nah, ya. Yohanes 15 ayat 26, roh. Nah, tentang roh ini ada dua tadi, 1 Korintus 2 ayat 11 ya. Siapa gerangan apa yang tahu di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Tadi Allah kita punya roh. Kalau Allah lu kagak punya roh, ini dia. Satu yang botol. Pak. Enteng toh, enteng ya, pakai dalil ya. Oh, jadi kalau biji-bijian juga satu, itu juga Esa. Esa yang mati dengan Esa yang hidup itu beda ya, Bambang. Paham? Oke. Nah, seperti itu. Ada yang mau naik tuh kah? Ini ada banyak yang mau naik ini. Tapi siapa dia? Tanya aja typing di bawah, karena gue nggak mau dengar suara-suara sumbang yang tidak berarti di sini. Lu type aja di bawah, ntar gue jelasin. Oh berarti suaraku merdu dong. Kagak, lu bantu gue buat baca Alkitab. Jangan lupa kalian tap-tap sama bikin ini ya sebelum akun gue hilang. Karena ini kalian masuk ya, kalian akan melihat ada tulisan putih yang ada tulisan merah yang sangat mengejutkan, peringatan pemblokiran akun. Hati-hati ya. Oke, sebentar ya. Ini buat yang nanya ya. Kak pernah mengalami pribadi langsung dengan Tuhan Yesus? Nggak semua manusia ini mengalami Tuhan Yesus. Kalau nggak mengalami Tuhan Yesus, mereka gila. Paham? Lo apa mengalami Tuhan Yesus? Begitu lo mengaku Yesus adalah Tuhan, itu semua sudah mengalami Yesus. Begitu lo dibaptis, lo udah menyatu dalam Yesus. Jadi jangan lo tanya, gue mimpi ketemu ini biawak tapi dalam rupa Yesus. Itu bukan pengalaman dengan Tuhan Yesus. Semua yang dibaptis itu sudah mengalami keselamatan, mengalami Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah, baca Kak, akulah keselamatan, akulah jalan, akulah keselamatan. Yohanes ya. Ya, Yohanes 11 ayat 25 kah? Yohanes 8 ayat berapa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada apa kalau tidak melalui aku itu ya. Jadi kalau Yesus itu adalah keselamatan. Lu yang udah dibaptis, nah Yohanes 4 ayat 16. Ini Yohanes 14 ayat 6. Kau suka-suka aja kau putar-putar di situ. Yohanes 14 kagak gitu tulisannya, gue paham. Yang ada yang benar. Nah, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Nah, itulah pokoknya Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu. Jadi kalau lu bilang, Kak udah pernah mengalami Yesus, udah mengalami keselamatan semua orang yang dibaptis ya. Mukidi. Jangan lu kira gue mimpi sama Yesus, berarti gue mengalami Yesus. Bukan itu definisi mengalami Yesus. Gini Kak. Banyak banget orang salah paham. Iya Kak benar. Kayak kan gini kan ada nih salah satu juga kan yang katanya mengalami perjumpaan. Saya pribadi juga ngalamin itu gitu loh Kak. Maksudnya tuh bukan mimpi dan segala macam. Gimana lah bentuk Tuhan Yesus itu, aku tanya. Kenapa bukan mengalami tuh kayak gimana ya? Kayak pada saat itu tuh hidup ya nggak tahu kekesenangan itu seperti apa kayak gitu kan, dan jadi pengen tahu itu karena pada suatu malam itu tuh aku tuh apa ya, kayak nggak bisa berdoa pada saat itu abis nonton film The Passion of the Christ itu. Terus aku tuh nangis berlutut di situ dan mungkin pasti rata-rata kebanyakan nonton film. Makanya gue bilang lu jangan kebanyakan nonton film. Jadi lu kira Tuhan Yesus itu bule. Udah gue bilang itu kagak kan, bener kan? Ini pengalaman kayak beginian ini kagak boleh dibagi. Kenapa? Aduh, ngeri banget, mata gue menyala. Kenapa gue bilang ini tidak boleh ya, kesaksian pribadi seperti ini. Kenapa? Karena di dalam hukumnya Musa, di dalam hukumnya Tuhan Yesus yang Yesus berikan kepada Musa, kalau tidak ada 2 orang saksi minimal, kesaksianmu itu tidak benar.
Yesus sendiri bilang, Yesus sendiri ngomong. Baca ya ayatnya, ini kenapa gue bilang gini, Yesus juga pakai ini hukumnya. Jadi kalau nggak ada saksi, Tapi gimana kalau kalau santai, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, ini kata Yesus ayatnya, ya. Ini Yohanes 5 ya kalau nggak salah. Ya, Bentar. Yohanes 5 ayat 31. Yohanes 5 ayat 31, baca. kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Stop. Yesus aja bilang kalau dia bersaksi sendiri tentang dirinya, dia nggak benar. Lu siapa? Rojak. Tetapi, lanjutkan Kak. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Siapa itu? Bapa. Bapa bersaksi tentang aku. Betul nggak? Ayat selanjutnya itu. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Coba. Yohanes 5 ayat 37-nya coba. Apa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oke, stop. Yesus sendiri ketika dia bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar, kata Yesus. Apalagi lu, Nopi. Yesus aja sendiri dia bersaksi, gue Tuhan, gue Allah. Gue Iya, melihat iya. Bapa sebelum segala abad. Bohong. Kata Yesus apa? Nggak betul. Apalagi lu, tukang dosa. Itu satu, baru satu. Ini Yesus ini memegang sendiri hukumnya. Yohanes 15 ayat 26. Oke. Kala penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 1 Yohanes 5 ayat 7. Lebih gamblang lagi nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Trip to hell itu nggak valid dong. Ya nggak valid lah. Kalau trip to hell itu valid, ya apa bedanya Nabi 25? Baca nggak? Baca Kak. 1 Yohanes Yohanes 5. 5 ayat 7. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah itu. Jadi kalau kalian bersaksi kesaksian pribadi, mohon maaf saudara-saudara. Bukannya Ani tidak percaya, Yesus juga bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang keluar dari Bapa juga bersaksi tentang aku. Makanya kenapa gue bilang, lu jangan kebanyakan nonton film. Lu ketemu Yesus kayak gimana tampangnya? Kayak yang di film. Berarti lu ngeliat siapa? Siapa pemain film itu? Ya itulah yang kau tengok, bukan Yesus. Enggak, Kak. Bener gini. Kan gini kan, pernah mengalami yang seperti itu dan merasa benar-benar kayak hidup tuh diubahkan seperti yang saya sampaikan kemarin itu, bahwa yang lalu itu kan saya merasa saya udah diubahkan nih dari pergaulan yang seperti ini dan segala macam. Saya mengalami hal yang spiritual seperti itu. Terus ternyata setelah saat ini kembali Tuhan ini izinkan saya ada di sini gitu, ketemu sama kakak lewat Komal ini, saya ngerasa banyak hal yang saya tidak tahu dan itu sering terjadi hari-hari ini gitu, dimana banyak anak-anak muda yang merasakan mengalami Tuhan secara pribadi. Kakak mau percaya atau enggak? Saya juga mengalami Lee Min Ho. Saya terlalu sering nonton dia sampai dia datang dalam mimpi gue dan jadi pacar gue. Gue mengalami Lee Min Ho. Ada apa? Dia pejuang rupiah ya. Nah itu. Jadi kalau apa yang kalian narasikan mengalami Yesus itu adalah mengalami perjumpaan dengan Yesus, bukan itu. Setiap orang yang dibaptis, setiap orang yang mengaku dengan lidahnya dia mengalami Tuhan, itu baru dikatakan dia menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus kita ini nggak akan mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi siapakah Kak definisi orang yang mengalami Tuhan? Orang-orang yang dibaptis. Ya, jadi jangan mau lagi ketipu dengan paradigma yang salah tentang pemahaman mengalami Tuhan.
yang Kak, bagaimana sudah tuh pasti kalau dibaptis. hal Gini, karena oke, gini, oke. karena gini, banyak orang yang bersaksi, gue mau kesaksian, yang ditengok bukan lagi Tuhan Yesus, yang ditengok orang yang bersaksi. Iya, Makanya benar-benar. kenapa para rasul itu tidak pernah mengeluh-elukan dirinya. Jadi kalau kalian dapat pengajaran dari saya, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan Yesus. Jangan pernah mengagumi orang yang memberitakan firman, tapi firman itulah yang membuat kamu terkagum-kagum. Jangan, oh karena si Agatha, ludahi si Agatha. Jangan dong. Dia nggak penting. Yang penting itu Tuhan Yesus. Tetapi apa yang saya narasikan, apa yang Alkitab katakan, itu. Jadi kalian itu harus mengidolakan firman itu. Jangan kalian mengidolakan siapa pemberitanya. Wah, pendeta ini ganteng sekali dan dia karena dia cerdas mengingat. Jangan. Jangan pernah menyanjung manusia berlebihan, karena apa? Manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Makanya Rasul Paulus selalu bilang apa? Aku manusia paling berdosa. Gak ada kan yang memegahkan diri dari para rasul. Gak ada. Jadi jangan pernah karena kakak, gak ada. Karena Tuhan Yesus, bukan. Iya, oke, karena Tuhan Yesus. Enggak maksud Kak. Di stop dulu, ini saya mau nanya si pejuang dulu. Oh, ya udah. Sabar Kak Nopi, tempatnya VIP. VVIP, Bang. Oke, Silakan baik. Bang pejuang. Tapi kamu bantu saya nanti bukain Alkitabnya. Karena saya Siap. Siap. Silakan pejuang. Shalom Kak Umul, Kak Agatha. Ih, Mulan ini. Mulan. Jadi juga aku cuman ingin mengkonfirmasi aja karena aku takut apa yang aku pikirkan tentang Allah Tritunggal itu salah gitu ya Kak ya. Oke. Aku mau tanya tentang kemanusiaan Yesus sih Kak. Kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia gitu ya. Berarti ini bukan bicara Tritunggal ya, bicara Kristologi. Oh oke. Artinya kan Yesus itu kan punya dui natur ya. 100% manusia, 100% Allah. No. Buka Kolose 2 ayat 9. Bentar Kak. Kolose 2 ayat 9. Bukan 100% ya. Oh, dalam segala kepenuhan Allah itu ya. Bentar ya. Udah perlu dibacakan? Bacain. Bang pejuang, biar Kak Nopi aja yang bantu. Oh oke, siap. Kolose 2 ayat 9 kan? Sorry. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya Manusia, oke. manusia. Nah, pertanyaan saya gini Kak. Karena dia sepenuhnya manusia, seperti penjelasan Kakak tadi, artinya kan dia punya tubuh, punya jiwa, dan juga punya roh. Nah, pertanyaan saya tuh rohnya ini Kak. Rohnya Baca ini. 1 Korintus 2 ayat 11. Silakan Kak Nopi. Oke. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Stop. Kalau kamu percaya Yesus itu sepenuhnya manusia, maka siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia? Berarti Yesus punya roh manusia? Punya. Oh, oke. Berarti klop berarti. Berarti rohnya itu adalah roh manusia ya Kak ya. Tapi keilahiannya itu terpisah, maksudnya maksudnya dimensi yang berbeda gitu ya. Itu bukan sih Kak? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya keilahiannya terpisah? Sekarang saya tanya. Maksudnya bukan tidak. Enggak, sebentar. Ketika Yesus itu mengubah air jadi anggur, yang dilihat mata manusia itu apa? 1 Korintus 2 ayat 11. Cie-cie yang nggak pernah baca 1 Korintus 2 ayat 11 kaget. Alkitab dibaca, jangan dijadiin pajangan. Bikin sampai hancur, babak belur, bolak-balik. Coba, sekarang saya tanya, ketika Yesus itu mengubah air jadi anggur, yang dilihat para rasul dan orang-orang di Kana itu apa?
Pak Pejuang, Mikum. Mujizat. Astaga Tuhan, ketika Yesus mengubah air jadi anggur, yang dilihat apa? Yang dilihat anggur. Yang dilihat ya manusianya. Yang dilihat itu kemanusiaannya. Bisa Oh, nggak ya, Ilahi Yesus dilihat? Oke. Terus? Oke, tapi kenapa dalam kemanusiaannya itu bisa dia melakukan mujizat? Oke. Karena ada keilahian di dalamnya. Jadi keilahian itu satu di dalam kemanusiaannya, tidak membaur, tidak terpisah, tidak bercampur aduk. Ini makanya dikatakan dalam satu hipostasis ada dua kodrat. Coba buka Kak, Filipi 2 ayat 6. Tapi roh itu beda dengan Roh Kudus ya, Kak ya? Beda sayang. Oke. Baik. Karena kan ada yang berpikir bahwa ya di dalam Yesus itu ada Roh Kudus. Kita baca dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Rupa Allah, anggap ini Allah. Ini dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan milik Allah itu. Berarti dia merendahkan diri, mengambil. Kalau nak ngambil namanya apa? Saya anggaplah ini Allah. Saya ambil. Saya tetap satu. Tapi saya menambahkan kodrat baru. Kodrat manusia. Jadi dalam Yesus itu ada satu hipostasis firman atau realita konkret atau wujud nyata. Kalian bisa cek nanti di Ibrani 1 ayat 3. Wujud nyata. Satu wujud nyata Allah yang menambahkan kodrat manusia. Kan kamu percaya tadi Dwinatur, dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Keilahiannya ada di dalamnya. Juga satu di dalam Bapa. Tuh, makanya tadi yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang dipertahankan. Saya ini bangsawan. Kebangsawanan itu adalah milik saya. Tetapi ketika saya menjadi guru, saya tidak membawa kebangsaan itu, tetapi saya sudah merendahkan diri, saya menjadi guru. Ya, artinya kan gini Kak ya. Artinya kan tapi saya juga keilahiannya itu kan omnipresent ya. Artinya tetap bersama dengan Bapa juga gitu. Bukan artinya ketika firman itu turun ke dunia, di surganya nggak ada firman lagi gitu kan. Artinya kan itu omnipresent kan maksudnya. Karena kan ilahi. Sabar. Suara saya ada di rumah kamu. Rumah kamu di mana? Rumah kamu di Raja Ampat. Taruh di Raja Ampat. Oke. Suara saya ada di Raja Ampat. Suara saya juga ada di 856 orang di sini. Padahal saya ada di Thailand. Iya. Suara saya aja omnipresent. Jadi kalau suara saya ada di Raja Ampat, apakah artinya suara saya tidak ada di Thailand? Jadi kalau Allah itu, jadi kalau firman itu satu di dalam Bapa, dalam terang yang tak terampiri, dia juga satu di dalam kemanusiaannya. Ini terlalu simpel saya jelasin. Ya, jadi Yesus itu ketika dia melakukan mukjizat, yang dilihat, yang dipegang, yang diraba, baca Kak 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Ini kita belajar Dwinatur ya teman-teman, bukan Tritunggal. Ini Dwinatur, inilah Kristologi. Ilmu Kristus, ilmu tentang Kristus. Buka Kak 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke. Apa yang sudah kami raba, yang sudah kami lihat, yang kami saksikan, itu yang kami tuliskan kepadamu
Tentang apa? Tentang keilahiannya, firman hidup. Jadi apa yang dilihat, yang disaksikan mereka? Ya Yesus berkata-kata. Yesus dalam kodrat manusia. Tetapi yang dijelaskan apa? Tentang firman yang hidup. Itu sebenarnya menjelaskan duinatur. Terlalu keren Alkitab ini. Gimana Bang Pejuang Rupiah? Jadi keilahiannya dengan kemanusiaannya itu tidak bercampur baur. Kenapa? Ketika saya pakai baju coklat, saya tetap satu. Tapi ini bukan badan saya, tapi satu toh. Ya kan? Iya, iya. Enggak. Iya, iya. Saya satu. Saya menggunakan yang kalian lihat itu coklat toh. Gitu. Tapi apakah satunya saya ini sama dengan ini? Ini yang dimaksud dengan ketambahan kodrat. Kayak gitu. Berarti dalam keilahiannya ada kemanusiaannya yang tidak bercampur baur, namun juga tidak terpisah. Jadi Yesus itu tidak pernah terpisah dengan keilahian. Namun tidak bercampur baur, satu. Makanya dia disebut satu hipostasis dengan dua kodrat. Jadi kalau Baik, Yesus lapar, itu bukan keilahian yang lapar. Iya, paham. Yang lapar itu kemanusiaannya dengan roh dan pikirannya. Kalau Yesus tidak memiliki roh manusia, maka Yesus tidak sama seperti anak-anak dari darah dan daging tadi. Ibrani 2 ayat 14. Gitu. Ya. Jadi keilahian Yesus itulah yang mengerjakan mukjizat itu dalam kemanusiaannya. Paham? Paham, Kak, paham. Jadi kalau ada yang bilang, Tuhanmu berdoa, iya. Dalam kemanusiaannya dia Dalam berdoa. kemanusiaan. Dalam kemanusiaannya dia makan ikan. Kenapa? Nggak masalah untuk itu. Kenapa? Karena dia sudah merendahkan dirinya. Artinya dia tidak menganggap keilahiannya itu secara sepenuhnya dia tunjukkan. Tetapi hanya beberapa. Gitu. Kan dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Ya kan? Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, Yesus kau berdoa, iya. Dalam kemanusiaannya dia berdoa. Dalam keilahiannya dia tetap satu dalam Bapa. Ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu cuma ada satu kodrat, nah ini namanya bidat monofisitisme. Ada lagi Bang Pejuang Rupiah yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, ini banyak yang gak paham duinatus. Sehingga kalau ada yang bertanya tentang kenapa Tuhanmu mati, kenapa Tuhanmu ini, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, keilahiannya enggak. Ya. Karena terang itu tidak bisa mati. Pakuin aja coba terang kalau mampu. Ini kristologi ya. Oh, oke. Saya kira itu tersangkut juga dengan Bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal tadi bicara hanya kodrat Allah saja. Oh, oke. Baik, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Udah aja sih. Itu aja sih, Kak. Makasih ya, Kak ya. Tuhan berkati. Saya yang di bawah aja dulu. Siap. Ya, makasih, Kak. Silakan lanjut. Kano